Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan di channel Malindo Damai. Oke guys, kali ini saya akan mereaction salah satu video yang dikirim oleh saudara dari Malaysia melalui WhatsApp saya. Judul atau tajunya ialah "Beginilah nasib warga dusun Gun Tembawang yang dilupakan oleh negaranya". Oke, saya akan melihat video yang dikirim oleh saudara dari Malaysia. Rumah panggung, ya Allah jalannya. Menetap di wilayah Indonesia tak serta-merta membuat warga dusun Gung Tembawang di perbatasan Indonesia-Malaysia mengenal rupiah sebagai mata uang. Perbatasan kayaknya ini dengan Malaysia. Di dusun terisolir yang terletak di Kecamatan Entikong, Sangau, Kalimantan Entikong. Barat, hanya berlaku satu mata uang, yakni ringgit Malaysia. Dusun ini memang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kurangnya perhatian pemerintah setempat membuat warga dusun menggantungkan hidup kepada Malaysia, mulai dari memenuhi kebutuhan pokok, sekolah, hingga kesehatan. Ini berarti sama seperti yang saya sebelumnya reaction. Jadi ada satu kampung di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kehidupan sehari-harinya itu bergantung dengan negara Malaysia. Keperluan asasnya, bahkan sebagian orang tua di sana menyekolahkan anaknya di negara Malaysia. Karena yang pertama, fasiliti lengkap. Yang kedua, sekolahnya layak, bagus malahan. Dapat makan 2 kali, dapat uang setahun sekali, and then dapat alat-alat tulis secara percuma atau gratis. Siapa yang tidak mau? Kalau saya posisinya jadi orang tua yang tinggalnya berbatasan langsung dengan Malaysia, saya lebih memilih menyekolahkan anak saya di Malaysia. Ini juga PR buat pemerintah supaya memperbaiki keadaan orang yang tinggal di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Lebih diperhatikan. Dusun Gun Tembawang Marcelus Gaut bercerita, gak layak lagi sekolah. Warga dusun masih mencintai Indonesia. Namun, sekolahnya itu gak layak tadi. Setempat tidak pernah mengajukan kehadiran mereka. Rumahnya tidak punya jalan dan sekolah. Kalau saya ceritakan penderitaan kami sepanjang malam, mungkin tidak akan habis. Begitulah ujar Marcelus saat kami berkunjung ke dusun Gun Tembawang rumahnya 1 Oktober 2018. Sebenarnya nggak layak rumah seperti orang ini. bilang Indonesia sudah merdeka, ujar Marcelus. Warganya tidak pernah merasakan kemerdekaan itu. Iya. Maka jangan heran kalau orang Gun Tembawang ini banyak yang pindah ke Malaysia. Karena terjamin. Perhatikan pemerintah, ujar Marcelus. Lelaki parubaya itu mengatakan, saat ini jumlah warga dusunnya sekitar 170 orang. Jika tidak ada yang pindah ke Malaysia, warga dusunnya sebetulnya mencapai 300 hingga 400 orang. Udah sebagian pindah ke Malaysia. Dengan kata lain, setengah dari warga dusun sudah pindah ke Malaysia, termasuk sebagian keluarga Marcelus. Keluarga saya itu 10 kakak beradik. 5 di antaranya sudah pindah ke Malaysia, ujar dia. Iyalah, pasti. Sehari-hari, warga dusun bekerja sebagai petani dan juga berladang. Hasil kebun mereka berupa sahang atau lada, terong asam, jahe, cabai dan bawang kucai. Semuanya dijual ke Malaysia karena akses jalan lebih mudah ke Malaysia ketimbang harus menjual ke Entikong. Ongkos menuju Entikong juga tidak sampai 4 kali lipat lebih besar daripada ke Malaysia. Kalau untuk ke Entikong, kami bawa hasil kebun 100 kg. Untuk ongkos di jalan saja tidak cukup. Iya, sekor lah. 2 ringgit per kilo, masih dapat 10 ringgit, ujar Marcelus. Warga dusun Gun Tembawang terbiasa berjalan kaki, melewati jalan semak belukar yang mendaki menurun menuju Malaysia. Berarti sama seperti sebelum saya reaction itu. Baik laki-laki maupun perempuan terbiasa memikul berkilo-kilo hasil kebun menggunakan keranjang bambu, yang kemudian talinya disangkutkan ke kepala. Tidak sampai 2 jam, warga dusun sudah sampai di Malaysia dengan berjalan kaki ke kampung sempit Malaysia. Jika ingin ke Kuching, bisa menggunakan sepeda motor dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.
Lebih dekat ya. Warga keluar masuk Malaysia tanpa paspor, hanya mengandalkan kedekatan sebagai sesama suku Dayak Bidayu. Suku ini banyak tinggal di kampung Sepit wilayah Sarawak. Maklum saja, jangankan paspor, kartu tanda penduduk saja tidak sampai setengah warga yang memilikinya, sebab surat menyurat hanya bisa diurus di Entikong. Jauh, iya. Untuk menuju ke sana memakan waktu sekitar 3-4 jam. Akses jalan juga tidak memadai. Warga harus menjajal medan berat menuju Entikong dengan sepeda motor melewati jalan paralel berbatasan. Dari desa Guntembawang menuju Entikong, kami mencoba menjajal jalan tanah merah bercampur kerikil ini dengan motor trail. Kalau hujan itu mobil nggak jalan itu. Berkali-kali karena jalan yang jelek. Terlebih sesudah hujan, motor tak bisa lewat dan harus didorong mendaki menurun jalan. Salah sedikit, motor bisa masuk jurang. Ya Belum lagi Allah. jika melewati jembatan tipis yang hanya jembatan masuk bambu. ban sepeda motor. Memang harus bersabar dan sangat berhati-hati. Bukan hanya itu saja, namun kurang lebih dari 20 jembatan yang harus dilewati. Nggak layak ini jembatannya cuy, bahaya loh. Tidak cukup melewati jalan yang rumit itu saja. Setelahnya harus melewati sungai Sekayam dengan speedboat. Jangan bayangkan speedboat ini besar. Perahu untuk melewati sungai ini hanya cukup diisi 6 orang dengan mesin kecil di bagian belakang. Jika gelombang datang, perahu kerap teroleng-oleng dan air menyembur masuk ke dalam perahu dan membasahi penumpang. Sungai Sekayam yang dilewati juga berisi batu besar. Jika tak ahli, maka perahu bisa menabrak batu dan terbalik. Usai menyusuri sungai selama kurang 45 menit, maka warga baru bisa melihat aspal mulus dengan mencapai Entikong dengan mobil karteran. Ongkosnya Juangannya jauh banget. Rp500.000 untuk pulang pergi. Dan jika membawa barang, dikenakan biaya tambahan sebesar RM1 per kilogram. Pulang pergi 500.000. Sedangkan barangnya itu berapa harganya? Belum kalau misalkan melewati perbatasan itu kena cas juga. Kalau nggak salah per kilonya RM1 berapa tadi? Pantesan orang di sana itu bergantung dengan Malaysia. Bahkan transaksi juga menggunakan duit ringgit Malaysia. Karena kenapa? Jarak kampung mereka ke Malaysia itu ditempuh hanya 1 jam, khususnya ke Kuching. Dan yang kedua, kenapa mereka memilih ke Malaysia? Karena aksesnya sudah memadai. Tak heranlah kalau orang-orang yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mereka pindah ke Malaysia. Karena biaya hidup jelas lebih murah, hidup terjamin, pendidikan terjamin, dan tentunya tempat tinggalnya yang layak. Kalau yang tadi itu nggak layak, itu udah papan-papan, udah lama, udah rapuh. Tadi yang paling miris, jalan tanah tadi yang pertama. Yang kedua, jembatan yang dari bambu. Itu bahaya loh men. Gak kebayang sih jadi orang sana. Kasihan. Lengkap sudah. Maka wajar saja jika warga di dusun ini menggantungkan hidup ke Malaysia. Iyalah. Sekolah ke Malaysia, sakit pun harus ke Malaysia. Berobat juga terjamin sana. Warga juga masih terbatas dengan biaya. Satu-satunya yang membantu mereka jika sakit hanyalah satuan tugas TNI yang bertugas di sekitar wilayah perbatasan Entikong. TNI berperan memberikan pengobatan gratis, ikut mengajarkan anak-anak, dan membentuk badan jalan yang juga mereka gunakan untuk itulah mereka bertanya karena ada tentara nasional. Meski pesimis kasih akan perhatian lebih. Warga dusun tetap berharap agar pemerintah setempat memperhatikan kehidupan mereka, terutama untuk akses jalan yang sangat vital untuk kehidupan sehari-hari. Bahaya betul ya Allah. Warga dusun Guntembawang mengatakan selama ini 1 sen pun tidak pernah ada bantuan dari pemerintah setempat untuk mereka. Meskipun hati masih merah putih, ujar mereka, kemerdekaan tidak sampai ke Guntembawang. Rumahnya masih kayak gitu ya. Yang ngerinya jembatan tadi, kalau ambruk gimana ya Allah. Tapi mudah-mudahan lah tidak ada bahaya sedikit pun yang menimpa warga sana. Dilancarkan dalam perjalanannya, diselamatkan dari segala bahaya. Kalau warga yang tersisa di sana ditanya mau tinggal di Malaysia atau di Indonesia,
mesti mereka dengan jujur akan memilih tinggal di Malaysia. Kenapa mereka masih bertahan di Indonesia? Karena ada perhatian lebih dari Tentara Nasional Indonesia yang berjaga di perbatasan. Tentara Nasional Indonesia bagi pengobatan gratis dan mengajarkan tentang pendidikan juga. Maka dari itu mereka masih bertahan di Indonesia. Karena melihat dari ketulusan dan kebaikan Tentara Nasional Indonesia kepada mereka. Kenapa saya bersetuju dan menyokong orang yang tinggal di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia lebih memilih tinggal di Malaysia? Karena secara kehidupan di Malaysia lebih terjamin, dari segi pendidikan terjamin, dari kesehatan terjamin. Saya paling seneng kalau saudara satu bangsa itu merasakan kehidupan yang layak dan terjamin. Saya tidak ingin hidup mereka seperti itu terus, dalam kesusahan, rumah yang tidak layak, akses yang tidak layak, dari segi pendidikan kurang maksimal, terkecuali pemerintah memperbaiki keadaan mereka secara aksesnya, secara pendidikannya, secara kesehatannya. Kalau semua itu sudah dipenuhi sama pemerintah, mesti mereka tidak akan memilih tinggal di Malaysia. Kalau Bapak Jokowi melihat kehidupan mereka seperti ini, mesti laju-laju akan diperbaiki. Dari segi aksesnya akan diperbarui, diperbagus, pendidikan diperbaiki, kesehatan diperbaiki, rumah-rumah mereka pun mesti akan diperbaiki. Faktornya karena Indonesia ini negara yang amat-amat luas. Jadi orang-orang seperti ini tidak terjangkau sama pemerintah pusat. Saya melihat kehidupan mereka merasa iba. Harusnya mereka itu mendapatkan tempat yang layak, akses yang layak, pendidikan yang layak, kesehatan yang layak. Itu harusnya didapat sama mereka. Karena mereka juga warga negara Indonesia. Tapi kadang-kadang orang yang hidupnya di bandar pun itu tidak dapat apa yang dikasih pemerintah, karena banyak yang rasuh. Biasalah di Indonesia, dari pemerintah pusat 5, turun ke bawah tinggal 4, turun ke bawah lagi tinggal 3, turun ke bawah lagi tinggal 2, turun ke bawah lagi tinggal 1, turun ke bawah lagi buat masyarakat tinggal setengah, bahkan nggak ada pesan sekali. Habis. Oke teman-temanku semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.